Di kediaman kepala desa berkata bahwa perasaannya tidak enak. Mendengar itu, Seokho akan pergi untuk memastikannya. Seokho bertanya apa Minsu datang untuk menemui kepala desa. Minsu mengiyakan, itu ia bertanya apa kepala desa berada di dalam. Seokho memberitahu bahwa kepala desa berada di dalam. Setelah itu Seokho memberi salam, sampai jumpa kepada Minsu. Minsu yang mendengar itu mempersilahkan Seokho sembari mengucapkan terima kasih. Minsu segera masuk ke dalam sembari memanggil kepala desa. Mendengar itu kepala desa bertanya, ada urusan apa Minsu kemari? Minsu berkata, ada yang ingin ia sampaikan. Kepala desa bertanya, apa itu? Dengan wajah serius, Minsu berkata, ia akan memberikannya pada ibu. Mendengar itu kepala desa mengernyitkan dahinya. Mendengar itu kepala desa memuji kerja Minsu yang bagus. Ia meminta Minsu untuk masuk, karena ia akan menelpon dulu, lalu menyusul Minsu masuk. Minsu yang mendengar itu mengangguk setuju. Kepala desa segera menelepon seseorang, ia berkata, ini aku. Maukah kau datang ke rumahku? Kita kembali ke kediaman Mumyong. Mumyong terus mencekik Hyunsop hingga dirinya mengeluarkan air liur. Mumyong bertanya apa Hyunsop ingin tetap hidup. Mumyong terus mencekik leher Hyunsop tanpa ampun. Hyunsop yang hampir sekarat hanya berlinang air mata, menyadari dirinya akan mati karena kehabisan nafas. Untungnya Mumyong melepaskan cekikannya. Hyunsop terbatuk-batuk setelah dicekik oleh Mumyong. Mumyong berkata, ia juga tidak berniat menyakiti Hyunsop. Jika Hyunsop masuk ke rumahnya lagi seperti ini, masalahnya tidak akan berakhir di sini. Hyunsop hanya terbatuk-batuk mencoba mengatur nafasnya. Air keringat serta air mata membasahi mukanya. Mumyong berkata, kalau kau paham, pikirkan kesalahanmu dan cepat pergilah. Setelah berkata itu, tiba-tiba tendangan mendarat di muka Mumyong cukup keras. Yang ternyata seseorang yang menendang barusan adalah Seokho yang baru sampai. Setelah menerima tendangan keras barusan, Mumyong terhempas terguling-guling cukup jauh. Apa yang kau lakukan bangsat? Tanyanya Seokho yang menatap tajam ke arah Mumyong. Mumyong segera menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Seokho bertanya, kenapa Mumyong mencekik leher Hyunsop? Mumyong segera bangkit dari serangan barusan. Ia segera mencoba mengikat rambutnya. Kalian benar-benar membuat orang gila ya? Ucapnya Mumyong sembari tersenyum ke arah Seokho. Seakan-akan Seokho bukanlah ancaman bagi Mumyong. Di kediaman Gaeun, ayah Gaeun tengah memakan kuenya. Gaeun bertanya, apa rasa kue itu enak? Ayah Gaeun yang mendengar itu berkata bahwa kue ini miliknya. Gaeun tersenyum lalu bertanya, memangnya siapa yang mau merebutnya? Ia meminta ayahnya untuk pelan-pelan makannya, karena ia tidak akan merebutnya. Karena Gaeun juga mempunyai makanan, Gaeun segera menunjukkan kantung plastik yang berisikan camilan yang banyak. Ayah Gaeun yang penasaran bertanya apa itu. Gaeun segera menunjukkan coklat kepada ayahnya itu. Ayah Gaeun yang melihat itu meminta Gaeun untuk memberikan padanya, karena ia sangat ingin memakannya. Gaeun berkata, bukannya ia sudah membelikan cemilan coklat untuk ayahnya. Ayah Gaeun berkata, ia juga ingin memakan coklat yang dipegang Gaeun. Tidak boleh, ucap Gaeun sembari tersenyum ke arah ayahnya. Terlihat raut wajah Gaeun sangat senang. Kita beralih ke Dayo Mart. Dayo menyapa ibunya bahwa ia sudah pulang. Ibunya bertanya, dari mana saja Dayo tadi pagi? Dayo memberitahu bahwa ia tadi bekerja dengan kepala desa. Lalu bertanya apa hari ini Gaeun sudah datang. Ibunya marah setelah Dayo malah menanyakan Gaeun. Apa Dayo tidak ingin tahu apa yang dilakukan ibunya ini? Dengan cuek Dayo kembali bertanya, akhir-akhir ini Gaeun tidak pernah datang ya? Siapa bilang dia tidak datang? Bukankah dia datang untuk membeli cemilan untuk ayahnya tiap 3-4 hari sekali? Dia juga datang 10 menit yang lalu, ucapnya Ibu Dayo. Ibu Dayo yang melihat Dayo melenggang pergi bertanya, kau mau pergi kemana dasar anak brengsek? Tanpa memperdulikan perkataan ibunya, dengan dingin Dayo berkata, ia akan pulang ke rumah. Dia tidak akan datang di malam hari saat aku ada di sini ya. Rupanya dia menghindariku, gumamnya Dayo yang kesal. Dayo segera melempar roti yang tengah ia makan karena merasa sangat kesal. Dayo yang melihat Minsu bertanya, Minsu sudah dari mana? Padahal Minsu bahkan tidak pernah buang air kecil di sini. Dayo bertanya, ada urusan apa Minsu di sini? Minsu berkata, tidak ada apa-apa, sembari menyembunyikan kardus yang berisi uang. Dayo melirik ke kardus yang sedang Minsu bawa. Rupanya Minsu menemui Pak Kepala Desa. Dayo segera memuji Minsu karena keputusannya sangat tepat. Minsu sedikit takut setelah Dayo mendekatinya. Minsu segera menepis tangan Dayo yang akan memegang bahunya. Dengan cepat Dayo dapat menghindari itu. Segera Minsu melanjutkan perjalanannya menjauh dari Dayo yang akan berkata, pinjam dulu 100. Dayo berteriak memuji-muji Minsu. Dayo kesal karena bujukannya untuk meminjam uang tidak berhasil. Kita kembali ke kediaman Mumyong. Mumyong terhempas oleh tendangan Seokho. Mumyong terhempas jauh cukup keras ke tanah. Dirinya hanya mengerang kesakitan. Seokho kembali bertanya, kenapa Mumyong mencekik leher Hyunsop?
Seharusnya Mumyong menjawabnya, bukan malah menyerangnya. Mumyong segera berdiri sembari membuang ludah. Mumyong segera membersihkan bajunya yang kotor. Apa akal sehatku salah? Kalau ada orang yang masuk ke rumahku, bukankah wajar aku menghajarnya? Ucapnya Mumyong sembari berlari ke arah Seokho. Kaki kirinya terangkat bersiap untuk menyerangnya. Tendangan Mumyong berhasil mendarat cukup keras ke kaki Seokho. Namun, Seokho hanya berdiri tanpa bergeming sedikit pun. Seolah-olah Mumyong hanyalah mainan di mata Seokho. Mumyong terkejut karena Seokho bukanlah seekor beruang. Hyunsop yang melihat itu tersenyum. Karena hidup Mumyong akan tamat di sini. Tangan Seokho bersiap untuk menyerang Mumyong. Untungnya serangan Seokho barusan bisa Mumyong hindari. Mumyong segera menunduk setelah melihat serangan Seokho barusan. Mumyong mengepalkan tangan cukup keras bersiap untuk menyerang balik Seokho. Mumyong yang melihat penjagaan Seokho terbuka, segera melancarkan pukulan ke arah liver cukup keras. Serangan barusan berhasil membuat Seokho sedikit kesakitan. Segera Seokho menggenggam kepala Mumyong, lalu tangan kanannya bersiap untuk melancarkan pukulan ke arah Mumyong. Dengan seluruh kekuatan, Seokho mengepalkan tangannya dengan keras, lalu memukul tepat ke arah kepala Mumyong cukup keras, hingga membuat Mumyong terhempas cukup jauh. Darah segar keluar dari hidung serta mulut Mumyong. Tubuh Mumyong terhempas cukup keras ke tanah. Tanpa memberi jeda, Seokho kembali menarik kembali rambut Mumyong. Mumyong hanya terdiam tidak bisa melakukan apa-apa. Seokho kembali melancarkan serangan menggunakan kepalan tangannya. Mumyong hanya bisa pasrah dirinya kembali dipukul oleh beruang. Seokho terus melancarkan serangan berkali-kali menggunakan kepalan tangannya. Suaranya menggema menyelimuti malam hari yang sunyi itu. Hyunsop yang melihat itu sangat senang, karena Mumyong pantas mendapatkannya. Pukulan Seokho terhenti, darah terjatuh dari kepalan tangannya. Seokho yang terengah-engah karena kehabisan nafas, mengajak Hyunsop untuk pergi dari sini. Hyunsop yang senang menyetujui hal itu. Sebelum pergi, Hyunsop berkata, "Berhati-hatilah ke depannya, dasar brengsek." Mumyong hanya terdiam terkulai di atas tanah, menyadari dirinya sudah babak belur dihajar beruang. Tak lama, Mumyong tertawa terbahak-bahak tanpa alasan yang jelas. Mumyong sangat senang karena ini menjadi semakin menarik. Mimin bertanya-tanya, apakah Mumyong seorang masokis? Hyunsop terkejut setelah mendengar Mumyong yang tertawa. Hyunsop bertanya-tanya apa dia menjadi gila setelah dipukuli. Hyunsop segera berlari menghampiri Seokho, sembari memuji Seokho orang yang hebat. Ia merasa puas setelah melihat keparat itu terkapar. Seokho yang mendengar itu hanya tersenyum tapi terluka. Hyunsop berkata, padahal ia berharap Bang Seokho membuatnya lebih babak belur. Sekali lagi Hyunsop memuji Seokho yang terbaik, sembari menyentuh punggung Seokho. Sentuhan itu membuat tubuh Seokho seketika merinding kesakitan. Dirinya segera memegang bagian tubuh yang sakit. "Bagaimana kalau kita pergi ke kota untuk minum? Aku akan mentraktirmu," ucapnya Hyunsop yang mencoba mengucapkan terima kasih pada Seokho. Seokho menolak ajakan itu. Ia meminta Hyunsop untuk pergi dan laporkan kejadian hari ini kepada kepala desa. Ternyata serangan Mumyong tadi tepat mengenai livernya. Hyunsop keheranan kenapa suasana Seokho tiba-tiba berubah. Seokho mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dari Hyunsop. Kita beralih ke tempat kepolisian. Pak Toji menyapa rekan lamanya itu. Terlihat rekannya tengah sibuk mengerjakan sesuatu. Rekannya yang tidak mengetahui di belakangnya adalah Pak Toji bertanya, "Ada perlu apa datang kemari?" Pak Toji berkata, "Kau sangat serius sekali, bahkan sama sekali tidak menoleh." Rekannya terkejut karena ternyata itu adalah Pak Toji seniornya dari kepolisian. Juniornya bertanya kenapa Pak Toji datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Lalu bertanya bagaimana tempat barunya nyaman tidak. Apa Pak Toji tidak merindukan juniornya ini? Pak Toji meminta juniornya untuk simpan dulu obrolannya. Pak Toji bertanya, bukankah ada 3 orang yang diduga melakukan perampokan? Mereka dituntut tanpa penahanan kan? Juniornya mengiyakan itu, lalu bertanya apa yang seniornya inginkan. Pak Toji meminta juniornya itu untuk segera panggil mereka. Juniornya terkejut setelah mendengar hal itu, bertanya-tanya kenapa seniornya ingin menemui para pelaku. Di kediaman Mumyong, dirinya tengah santai sembari menyebat sebatang rokoknya. Dalam lamunannya Mumyong berkata, "Babi itu pasti akan sulit merobohkannya dengan tangan kosong." Tiba-tiba pandangannya teralihkan pada sesuatu di atas. Mumyong bertanya-tanya kenapa itu menonjol keluar. Segera Mumyong berdiri dari duduknya, lalu ia melompat mencoba mendorong tonjolan yang mengganggunya. Namun, papan kayu di atas malah terjatuh ke bawah. Kayu itu hampir menimpa kepala Mumyong yang berada di bawahnya. Namun, pandangan Mumyong teralihkan pada benda yang terjatuh bersamaan dengan kayu barusan. Mumyong bertanya-tanya kenapa ada dokumen dan buku tabungan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Mumyong selesai memperbaiki kayu yang jatuh dari atas. Di luar, seseorang mengetuk-ngetuk pintu gerbang rumah Mumyong. Mumyong yang mendengar itu seketika teralihkan.
Mumyong bertanya, ada apa Gaeun datang kemari? Gaeun datang kemari karena mendengar Mumyong berkelahi dengan paman Seokho. Gaeun cukup terkejut setelah melihat muka Mumyong yang babak belur. Mumyong berkata, ini tidaklah apa-apa. Gaeun sudah menduga Mumyong tidak akan mengobati lukanya. Jadi, ia datang membawa P3K, ucapnya Gaeun sembari tersenyum ke arah Mumyong karena peduli padanya. Beberapa waktu kemudian, Gaeun sudah selesai mengobati luka Mumyong. Mumyong berkata ini hanyalah memar, tapi tidakkah Gaeun menempelkan plester terlalu banyak? Gaeun berkata dirinya sudah mengoleskan salep, jadi ia harus menempelkan plester. Mumyong bertanya bagaimana Gaeun tahu. Gaeun bertanya tahu tentang apa. Mumyong berkata tentang dirinya yang terluka. Gaeun berkata, bukankah itu sesuatu yang wajar? Mumyong berkelahi dengan paman Seokho. Mana mungkin Mumyong baik-baik saja? Mumyong berkata, sepertinya warga desa saling mengenal, bahkan sangat kenal. Gaeun berkata tentu saja. Bagaimana mungkin orang yang tinggal di desa sekecil ini tidak saling mengenal? Desa ini seperti pohon, ibarat ranting yang mencuat dari akar, yang disebut dengan kepala desa. Gaeun mencoba memberi saran kepada Mumyong untuk jangan melakukan hal aneh sendirian. Bagaimana kalau berhubungan baik dengan mereka? Mumyong mencoba memikirkan perkataan Gaeun barusan. Mumyong setuju, mulai sekarang ia harus menjalani hubungan baik kepada semua warga. Di tempat kepolisian, Pak Toji bertanya, jadi mereka bilang, ada orang asing yang membawa tas penuh dengan uang. Pria berambut kuning mengiyakan hal itu. Agus bertanya, kenapa kami ada di sini? Bukankah kami seharusnya tidak ditahan? Tapi kenapa dimasukkan ke balik jeruji? Pak Toji berkata, lagi pula hukuman kalian tidak biasanya dibawa ke pusat pertahanan. Jangan khawatir, ia hanya ingin menanyakan beberapa hal, lalu melepaskan kalian pergi. Pak Toji melanjutkan, ini yang membuatku menjadi gila. Wajah yang belum pernah kalian lihat di sini, dan uang tunai yang banyak. Dan yang paling penting, kemunculan setelah pergerakan terkahir bajingan itu. Wajah yang baru pertama kalian lihat. Agus bertanya apa itu. Rekannya berkata itu adalah lembaran buronan. Pak Toji meminta mereka semua untuk melihatnya baik-baik. Bukankah bentuk fisiknya sangat mirip dengan korban itu? Tanyanya Pak Toji yang yakin itu adalah benar pelakunya. Kita beralih ke aula desa. Kepala desa berkata, karena tidak ada hal lain. Jadi pulang dan lanjutkan pekerjaan kalian. Deo bertanya kepada kepala desa, hari ini pun orang baru itu tidak datang ya? Kepala desa berkata, sepertinya dia ingin memisahkan diri dari kita. Istri Seongsik bertanya, dia tidak berguna untuk desa. Kenapa Pak Kepala Desa tetap membiarkan dia di sini? Kenapa tidak mengusirnya? Kepala desa berkata, kalian membicarakan masalah besar. Bagaimana mungkin seorang kepala desa mengusir orang yang tinggal di desa? Istri Seongsik bertanya, jika Bapak mau, Bapak bisa mengusirnya. Bukan begitu? Setelah mendengar itu para warga membicarakan Mumyong. Bukankah Seongsik menghilang setelah dia muncul? Dia juga tidak melakukan apa-apa di desa. Gaeun yang mendengar itu seketika merinding dengan suasana orang-orang yang bergibah tentang Mumyong. Tiba-tiba pintu aula desa terbuka. Ternyata itu adalah Mumyong yang baru saja datang. Raut wajahnya terpancar rasa senang, menantikan apa yang akan ia kerjakan di desa ini. Para warga yang melihat Mumyong yang baru saja datang, tiba-tiba terdiam. Sorot matanya melirik ke arah Mumyong. Rupanya semua ada di sini. Aku akan melakukannya. Peran di desa, ucapnya Mumyong sembari tersenyum. Beberapa hari sebelumnya, Gaeun bertanya, apa Mumyong benar-benar akan bergaul dengan warga desa? Mumyong mengiyakan hal itu. Gaeun bertanya, apa Mumyong juga akan mengobati lukanya dengan baik? Mumyong bertanya apa Gaeun tidak pergi. Mendengar itu, Gaeun segera berpamitan pada Mumyong. Sebelum Gaeun pergi, Mumyong berterima kasih pada Gaeun karena sudah mengobatinya. Mendengar itu, Gaeun tersenyum hangat ke arah Mumyong. Meskipun Mumyong sudah berlari mengelilingi desa, tapi ia belum bisa memahami geografi desa ini. Seperti yang dikatakan wanita itu, ia harus mendekati warga desa agar menjadi jauh lebih mudah. Lalu dokumen dan buku tabungan. Kenapa disembunyikan di langit-langit? Melihat Mumyong yang baru saja datang, Gaeun segera menyapanya. Kepala desa tidak mengerti ketika ia menawarkannya pada Mumyong, Mumyong tidak menanggapinya. Tapi kenapa kau berubah pikiran? Sebenarnya apa rencana Mumyong? Tanyanya kepala desa yang curiga. Mumyong tersenyum ketika mendengar perkataan kepala desa barusan. Rencana? Siapa yang dicurigai saat paman yang membuat keributan dan mengayunkan pisau itu menghilang? Seberapa curiganya kalian sampai harus menggeledah rumahku? Bukankah kalian melakukan itu karena aku adalah orang asing? Tanyanya Mumyong dengan tegas. Kepala desa berkata, pertama, aku minta maaf karena Hyunsop sudah menggeledah rumahmu. Itu pasti karena dia kehilangan akal, karena Seongsik yang sangat akrab dengannya telah menghilang. Omong kosong.
Mumyong. Padahal kau yang menyuruh mereka untuk membakarnya, gumamnya Mumyong dalam hati. Kepala desa bertanya, apa Mumyong ingin melakukan perannya di desa dan diakui sebagai anggota desa? Mumyong mengkonfirmasi hal itu, karena ia juga ingin dekat dengan mereka semua. Kepala desa terdiam, mencoba mempertimbangkan perkataan Mumyong barusan. Lalu kepala desa menyetujui hal itu. Mulai petang ini, berpatrolilah bersama dengan Seokho dan Hyunsop untuk menjaga keamanan. Tanpa mengeluh, Mumyong tersenyum, menyetujui hal itu. Beberapa waktu kemudian, malam hari telah tiba. Si brengsek yang bilang akan berpatroli bersama kita tidak datang tepat waktu. Bahkan setelah dipukuli oleh Bang Seokho, dia bersedia berpatroli dengan kita. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa Pak Kepala Desa menyuruh si brengsek itu? Ucapnya Hyunsop yang kesal serta keheranan. Seokho yakin pasti keputusan Pak Kepala Desa ada alasannya. Di saat yang sama Mumyong akhirnya tiba. Mumyong tidak menyangka mereka berdua sudah datang duluan. Mumyong bertanya apa yang harus ia lakukan. Hyunsop kesal karena Mumyong mengajukan diri untuk berpatroli menjaga keamanan, tapi malah datang paling terlambat. Seokho mengajak mereka untuk cepat pergi. Ia akan menjelaskannya sambil jalan. Mumyong mendekat ke arah Hyunsop sembari meminta maaf. Hyunsop berkata, sudahlah kalau Mumyong sadar diri. Seokho bertanya, mereka berdua sedang apa? Ia sudah mengajak untuk mulai berpatroli, kan? Mendengar itu Mumyong mengangguk setuju. Mereka bertiga berjalan menyusuri seluruh desa. Seokho menjelaskan, setiap malam kami berkeliling desa untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di desa. Hyunsop juga menambahkan, kami juga memeriksa apakah ada orang luar yang masuk. Mumyong yang mendengar itu mengangguk mengerti. Lalu Mumyong bertanya, apa orang luar tidak boleh masuk ke desa ini? Seokho tidak memperbolehkan karena itu mencurigakan jika ada orang yang datang ke desa kecil seperti ini. Mumyong kembali bertanya, apa semencurigakan itu? Bisa saja orang itu mempunyai saudara di sini kan? Hyunsop sedikit kesal setelah Mumyong berkata seperti itu. Tak lama mereka sudah sampai ke suatu tempat. Dayo yang melihat itu memuji mereka karena sudah bekerja keras. Hyunsop bertanya, apa Dayo datang untuk melaporkan tugasnya? Dayo mengiyakan hal itu. Ia datang untuk melaporkan tugasnya, serta ia memohon Hyunsop untuk menurunkan senternya. Sembari tertawa Hyunsop bertanya, apa tidak ada masalah? Dayo yang mendengar itu berkata, tidak ada yang aneh dengan barangnya. Hyunsop bertanya, kenapa Dayo berhenti bicara? Dayo mengatakan ia akan memberitahu Bang Seokho dan Hyunsop nanti. Mendengar itu Hyunsop mengangguk mengerti. Mumyong yang mendengar hal itu menatap serius ke arah mereka. Ia tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Setelah itu Seokho izin pamit kepada mereka bertiga. Mendengar itu Seokho dan Hyunsop memuji Daeo karena sudah bekerja keras. Hyunsop memberitahu bahwa kami akan masuk ke rumah itu, jadi tunggulah di sini. Mumyong yang penasaran bertanya, kenapa kalian masuk ke rumah itu? Hyunsop memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang sakit. Oleh karena itu warga desa bergantian merawatnya. Seokho meminta Hyunsop untuk cepat selesaikan pekerjaannya, karena tugas kita masih belum setengah jalan. Mendengar Seokho barusan Hyunsop mengiyakan itu. Segera Seokho dan Hyunsop pergi meninggalkan Mumyong. Dalam benaknya Mumyong bertanya-tanya, orang-orang yang membakar manusia tanpa belas kasihan merawat orang lain. Saat Seokho dan Hyunsop masuk, Mumyong menunggu di luar sembari menyalakan rokoknya. Mumyong tahu bahwa mereka hanya berkata omong kosong. Beberapa waktu kemudian, Mumyong menunggu mereka hingga menghabiskan 3 batang rokoknya. Seokho dan Hyunsop akhirnya keluar dari rumah itu. Seokho segera mengajak mereka untuk pergi melanjutkan patrolinya. Mumyong bertanya, apa ada rumah lain yang harus diperiksa? Seokho berkata hanya rumah itu saja yang diperiksa. Melihat Mumyong yang berdiam diri, Seokho bertanya kenapa Mumyong tidak ikut. Mumyong yang mendengar itu berkata, ia akan segera ikut. Mumyong sangat menaruh curiga, tatapannya tertuju ke rumah yang barusan Seokho dan Hyunsop masuki. Waktu berlalu, Mumyong meregangkan badannya, ia tidak menyangka ternyata tugasnya tidak banyak. Seokho berkata, Mumyong hanya perlu berpatroli seperti ini setiap malam. Mumyong yang mendengar itu mengangguk mengerti, ia berterima kasih atas kerja keras Seokho dan Hyunsop, lalu ia segera pamit pulang. Hyunsop berkata, sepertinya dia cukup menjanjikan dari yang kita duga, ya? Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Seokho berkata bahwa ia ingin bertemu sebentar dengan Dayo. Mendengar itu Hyunsop segera pamit untuk pulang duluan, lalu berterima kasih atas kerja keras Seokho. Hyunsop bertanya-tanya apa yang akan Seokho bicarakan dengan Dayo. Di malam hari di Daeo Mart, Dayo segera memberikan kopi kepada Seokho yang sedang duduk di kursinya. Seokho bertanya, kalau tidak ada masalah dengan barangnya, lalu apa masalahnya? Dayo yang risau berbicara dengan terbata-bata. Seokho bertanya kenapa Dayo berbicara terbata-bata. Ia meminta Dayo untuk segera bicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun takut, Dayo akhirnya memberanikan diri. Ia memberitahu bahwa ia tidak bisa menghubungi semua kurir. Seokho yang mendengar itu, wajahnya mengeras, tatapannya tajam ke arah Seokho. Brengsek, apa kau bilang?
Beberapa waktu kemudian, jam menunjukkan pukul 2 lebih. Di dalam rumah, terlihat seorang pria tua yang sedang kesakitan. Tak hanya sakit, tubuhnya juga diselimuti rasa gatal yang tak tertahankan. Dirinya terus menggaruk-garuk lehernya dengan jarinya, karena tidak kuasa menahan rasa gatal yang menyelimuti tubuhnya. Di saat yang sama, pintu terbuka menandakan adanya seseorang yang masuk. Rupanya itu adalah Mumyong. Mumyong sedikit terkejut, karena rupanya orang yang tinggal di rumah ini belum tertidur. Dengan menggunakan baju serta topi hitam, Mumyong menyapa dengan hangat, sembari tersenyum kecil ke arah pria tua itu.